Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kong Tisobo. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, dimudahkan rezekinya, dan yang tak kalah penting adalah selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini Kong Ti mengajak sobat semua menelusuri jalan tembus antara Ambarawa menuju Boja, yang katanya jalan ini terkenal dengan tikungan, tanjakan maupun turunan yang sangat tajam dan sangat ekstrim nggih. Tapi pesona view-nya yang sangat luar biasa. Oke, kita mulai nggih sob. Di depan kita itu adalah pasar Ambarawa. Kalau lurus sampai ke Semarang nggih. Kalau di belakang kita ini adalah arah Jogja Magelang nggih. Sebelum pasar Ambarawa ini kita belok yang ke kiri nggih. Ini nggih sobat. Belok di Jalan Slamet Riyadi. Di ujung Jalan Slamet Riyadi ini nanti kita akan ketemu dengan pertigaan nggih. Kalau ke kanan itu kita bisa nyampe ke jalan raya lagi ya, di jalan antara Ambarawa Magelang dan ke pasar ya. Belok yang ke kiri di jalan Ambarawa Bandungan. Ini nggih sob, pertigaannya pas di depan kantor Kecamatan Ambarawa nggih. Belok kiri. Di kota Ambarawa ini nggih sob, ini juga banyak sekali objek-objek wisata yang bisa kita kunjungi nggih. Di antaranya adalah Museum Palagan Ambarawa nggih. Ada juga museum kereta api. Terus tidak kalah serunya itu adalah wisata Eleng Bening yang pemandangannya juga sangat luar biasa. Dan di Eleng Bening itu Kong Ti juga sudah membuat videonya nggih. Sobat Kong Ti juga bisa menonton. Kita masih berada di Jalan Bandungan Ambarawa nggih sob. Masuk di Desa Baran. Kalau orang Jawa itu biasa bilang itu Baran nih, tulisannya Baran. Desa Baran ini masih masuk di wilayah Kecamatan Ambarawa nggih sob. Mulai dari kita jalan tadi nggih sob, sampai di Desa Baran ini jalannya naik terus nggih. Tidak ada jalan menurun sama sekali nggih, nanjak terus. Kondisi jalan yang kita lewati ini sangat bagus nih, mulus, nanjak terus tapi nggih sob. Tapi saat ini sayangnya cuaca agak kurang bersahabat dengan kita. Di samping mendung, kabut mulai turun dan gerimis nggih sob. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar, tidak ada suatu apapun yang tidak kita inginkan. Meninggalkan Desa Baran di kiri maupun di kanan jalan ini nggih sob, ini banyak sekali ditanam bunga-bunga nggih. Kebun yang penuh bunga-bunga. Karena pesona kebun-kebun dan pemandangan di sekitar ini nggih sob, ini seakan-akan menambah spirit, energi, semakin semangat menempuh perjalanan. Lupa akan suasana cuaca saat ini.
sob. View di sekeliling kita ini sangat-sangat cantik nan elok. Seakan kita jalan diiringi bunga-bunga hingga gerimis tidak terasa. Mendekati Bandungan kota guys sob. Ini badan rasanya sudah mulai terasa sangat dingin nggih. Karena memang di Bandungan ini sangat terkenal dengan hawanya yang sejuk, dingin, dan sering turun kabut. Di Pondok Pesantren Al-Falah ini kita sudah mulai masuk wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang ya. Dan di sini guys, di sekitar kiri kanan kita ini juga masih banyak sekali kebun-kebun bunga guys sob. Tanaman bunga di sepanjang yang kita lewati tadi guys sob itu dijual guys. Sobat bisa beli bunga di daerah sini guys. Terminal Jedes guys sob. Terminal Jedes ini juga termasuk wilayah Kecamatan Bandungan guys. Ada angkutan umum di sini. Dari Ambarawa tadi guys sob, itu kalau sobat mau naik transportasi angkutan umum itu juga ada guys. Misalnya sobat mau sekedar mau dolan guys, wisata ke Bandungan atau ke Sumowono, itu bisa naik transportasi angkutan umum. Setelah pom bensin kita akan ketemu dengan pertigaan jalur alternatif menuju kota Semarang ya, Ungaran ya. Nah ini kalau ke kanan kita bisa ke Semarang Ungaran ya. Kita ambil yang lurus ya sob. Ini kita tadi sempat berhenti dulu ya sob karena hujannya terlalu deras ya. Di depan sebelah kanan guys sob itu adalah alun-alun Bandungan. Kita belok yang ke kiri guys sob. Yang ke kanan itu menuju arah Ungaran Semarang guys. Nah ini kita belok kiri, yang ke kanan itu menuju arah kota Semarang. Kalau sobat mau ke objek wisata Umbul Sidomukti guys, bisa searah dengan jalur Ungaran Semarang guys. Jadi belok ke kanan. Tak seberapa jauh dari bundaran alun-alun Bandungan itu kita bisa nyampe di Umbul Sidomukti. Sobat Kungti, alun-alun Bandungan itu dulunya adalah pasar Bandungan guys. Karena sering macet di pasar itu, apalagi di hari libur atau weekend guys sob, itu macetnya bisa sampai berkilo-kilo guys. Oleh karena itu pasar Bandungan dipindah di sekitar jalur alternatif ke Semarang tadi guys, yang kita lewati itu loh sob. Bandungan ini adalah sebuah kecamatan guys, yang tepatnya terletak di kaki Gunung Ungaran sebelah selatan guys, termasuk wilayah Kabupaten Semarang, dan menjadi salah satu tujuan para wisatawan. Bagi para wisatawan yang pergi ke Semarang, rasanya belum afdol kalau belum ke Bandungan ini guys sob. Di samping hawanya yang sejuk dingin itu guys, kadang-kala tuh dinginnya itu sampai menusuk tulang ya sob. Di Bandungan ini juga banyak sekali objek-objek wisata yang bisa kita kunjungi guys.
Di wilayah Bandungan ini juga banyak menyediakan tempat-tempat untuk melihat sunset maupun sunrise matahari. Banyak juga penginapan, hotel, homestay, jadi nggak usah khawatir kalau mau bermalam di Bandungan ini. Jalan yang kita lewati ini juga jalur menuju objek wisata Taman Bunga Selosiat dan Candi Gedung Songo. Di depan kita ini sob, ini kalau kita kanan ini sekaligus pintu gerbang masuk ke Taman Bunga Selosiat dan Candi Gedung Songo Untuk Taman Bunga Selosiat itu Kong Tis sudah bikin videonya Pengunjungnya itu sangat luar biasa banyaknya. Karena memang Taman Bunga Selosiat itu sangat bagus objek wisatanya Kayaknya habis hujan ini sob. Mudah-mudahan bisa lanjut perjalanan Saking terkenalnya tempat ini, sang maestro campursari Didi Kempot itu menciptakan lagu Bandungan ini sob. Yang sebagian liriknya gini sob, Lenggeng Bandungan, kandel-kandel, enak tenan, adem dingin. Setelah Taman Bunga Selosiat dan Candi Gedung Songo sob, ini kita akan ketemu dengan perbatasan wilayah antara Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Sumowono Dan di Kecamatan Sumowono ini nanti kita akan ketemu dengan pertigaan Kadangkala orang banyak yang keliru mengambil arah pertigaan ini. Ketemu pertigaan di Sumowono nanti kita lurus saja sob, yang ke arah Buja Limbangan Nah di depan kita ini ini ada pertigaan. Kalau yang ke kiri itu menuju Temanggung Wonosobo Ini kita ambil yang lurus. Tampak di kejauhan itu adalah Gunung Ungaran agak diselimuti kabut. Jadi kita itu jalan di antar perbukitan di kaki-kaki Gunung Ungaran. Di sini tampaknya juga habis hujan sob. Jalannya lumayan mulus tapi tidak terlalu lebar sob. Hawanya dingin, apalagi ini posisi habis hujan agak gerimis dikit-dikit. Setelah pasar Sumowono tadi sob, ada objek wisata namanya Curug Tujuh Bidadari Berhubung tadi pas sampai di situ tuh hujan lumayan lebat sehingga tidak sempat terekam kamera. Masuk di Desa Kemawi Sumowono sob. Di sebelah desa ini kita akan ketemu dengan turunan yang sangat tajam ekstrim dengan tikungan-tikungannya Nah ini sob, ini harus waspada. Ini ada tikungan yang sangat ekstrim di Desa Kemawi ini apalagi ini waktu hujan Tikungan ini saya perkirakan lebih dari 90 derajat sob. Jadi harus hati-hati dan waspada Setelah turunan ini sob, ini kita akan masuk perbatasan antara wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal Nah ini jembatan ini kesana ini sudah masuk wilayah Kabupaten Kendal.
Masuk di Desa Gondang nggih sob. Di Desa Gondang ini ada sebuah tempat wisata nggih, namanya Lembah Nirwana nggih, di sebelah kanan jalan kita ini. Nah, ini adalah Lembah Nirwana. Kondisi jalan mulai dari depan objek wisata Lembah Nirwana tadi nggih sob. Jalannya itu ada beberapa lubang ya sob, tapi tidak begitu dalam, dan jalan ini menurun terus nggih sob. Kalau saya perkirakan itu kalau 2-3 km ada nggih, dengan turunan lumayan tajam nggih sob. Hati-hati di sini nggih, karena di depan nanti kita juga akan ketemu dengan tikungan dan turunan nggih yang lumayan tajam. Nah, di depan ini nggih sob, ini adalah turunan lumayan tajam. Kita nekong ke kanan langsung balas ke kiri di sini nggih. Ini kebanyakan nggih, walaupun tidak terlalu tajam, tapi karena tikungannya mendadak begini nggih, ini banyak sekali mobil maupun kendaraan yang kurang sehat mogok di sini nggih. Di depan sebelah kiri itu ada objek wisata juga nggih sob, yaitu wisata atau tempat rekreasi untuk keluarga nggih, kolam renang nggih. Setelah kolam renang ini nggih sob, ini kita akan ketemu dengan turunan yang lumayan ekstrim nggih. Nah, di tikungan ini mulai nggih. Masuk Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal ya sob. Di Desa Pakis ini juga ada sebuah tempat wisata, yaitu seperti kita jalan-jalan nggih. Di antara persawahan ini nggih sob, ini dibangun seperti kayak jembatan gitu nggih. Di sebelah kanan jalan kita ini nggih sob, dulunya wisata ini nggih, ini sempat ramai nggih, nggak tahu sekarang kok jadi sepi pengunjung nggih, kurang tahu apa penyebabnya sobat nggih ini nggih. Di depan kita ini nanti kita akan ketemu dengan sebuah turunan dan tikungan yang tajam dan ekstrim ya sob. Ini nggih, ini kita mulai turun nggih, harus hati-hati di sini nggih sob. Tapi pemandangannya memang luar biasa nih sebenarnya sini nggih. Nah ini nggih, ini saya perkirakan tikungannya nggih itu lebih dari 90 derajat nanti nggih sob. Jangan sampai kita terlena nggih. Tetap hati-hati dan waspada. Sobat Kungti, kita itu jalan di sini nggih, itu tidak hanya waspada mengenai jalan aja nggih, tapi karena kita itu jalan di antara lereng perbukitan Gunung Ungaran, jalur jalan yang kita lewati ini juga sering terjadi longsor nggih sob, apalagi di musim penghujan nggih.
Jangan sampai kita terlalu terlena dengan pemandangan alam yang begitu apik, indah ini. Jadi utamakanlah keselamatan, tetap hati-hati, waspada sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih ada satu lagi sob, ini turunan yang harus kita lewati karena turunan ini termasuk turunan yang sangat curam dan sangat panjang ya. Ini guys sob, ini turunan yang saya omongkan tadi guys. Saya perkirakan jalan menurun ini ada kalau 1 km lebih ya. Jadi tetap hati-hati guys sob, jalannya berkelok turun terus ya. Kita memasuki Kecamatan Limbangan guys sob, dan Kecamatan Limbangan ini masuk wilayah di Kabupaten Kendal guys. Di Kecamatan Limbangan ini guys sob, ini juga ada tempat wisata yang baru viral saat ini guys, yaitu di Kali Kesek guys. Sebuah tempat wisata yang sangat elok di antara persawahan dan perbukitan di lereng Gunung Ngaran nggih. Nah, di sini guys sob, sebelum Pasar Limbangan itu ada jalan ke kanan nggih. Itu tak seberapa jauh dari pasar ini kita akan ketemu dengan ini nggih. Ini belok kanan, depannya nih pasar, belok kanan itu tidak seberapa jauh nggih. Itu kita langsung bisa ketemu dengan objek wisata Kali Kesek nggih. Tak seberapa jauh dari pasar nggih, nanti kita akan ketemu dengan pertigaan yang ke kanan itu menuju ke pemandian air panas Gonoharjo nggih. Kalau orang daerah Kabupaten Kendal sini nggih, itu menyebutnya pemandian Nyelimut nggih. Nah ini nggih, yang ke kanan ini nggih, itu menuju ke Nyelimut Gonoharjo, pemandian air panas. Kecamatan Limbangan ini bersebelahan dengan Kecamatan Bojang guys sob. Alhamdulillah guys sob, ini kita sudah masuk di wilayah Kecamatan Bojang nggih. Semoga video ini bermanfaat nggih, berguna. Mungkin ada sobat semua yang dari kota Magelang atau Jogja nggih, mau lewat jalan tembus bisa mengikuti
review perjalanan Gongti ini nggih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada sobat semua yang telah meluangkan waktunya mengikuti perjalanan Gongti yang sangat ngeri-ngeri sedap tadi nggih sob. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila mana video ini bermanfaat, mohon like, subscribe-nya nggih sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.